Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Media." 14, 1, 2, 3. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yuk mari sama-sama kita renungkan, kita belajar firman Tuhan sore hari ini. Saya percaya ada sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat memberkati kalau kita sama-sama merenungkan poin demi poin. Yuk kita lihat latar belakang kondisi orang Israel saat itu. Firman Tuhan jelas berkata bahwa pada zaman hakim-hakim, setiap orang, setiap suku, setiap kaum itu akan berbuat sesuka-suka hatinya sendiri. Apa yang dia senang bikin, dia bikin. Apa yang dia kepingin buat, dia buat. Dia tidak peduli apakah itu menyusahkan orang lain, apakah itu menyakiti hati Tuhan, asal dia senang, dia buat. Suka-suka dia. Dan ketika dia lakukan itu, firman Allah berkata, maka kemudian Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Saya percaya waktu Tuhan serahkan mereka dalam tangan orang Midian, Tuhan tidak kasih batas waktu. Tuhan tidak bilang nanti 7 tahun tidak. Sehabis 7 tahun baru mereka tahu 7 tahun kita sengsara. Saudara tahu, mereka hidup di dalam ketakutan, mereka hidup di dalam kecemasan, kekalahan. Itu sesuatu yang sepertinya barang biasa buat mereka, normal terjadi. Bayangkan saudara, mereka dijajah orang Midian bukan 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun. 7 tahun mereka alami itu tiap-tiap hari. Dirampas, dirampok, dikejar, dibunuh tiap hari. Sampai firman Allah berkata mereka tinggalkan rumah mereka. Mereka tidak bisa tinggal di rumah mereka lagi. Rumah jadi tempat yang tidak aman buat mereka. Supaya aman mereka kemana? Mereka pergi tinggal di gua-gua, naik ke bukit-bukit, cari lubang batu. Itu jadi benteng buat mereka, itu jadi kubu buat mereka. Supaya apa? Supaya melarikan diri tidak terjangkau oleh orang Midian. Hidup mereka melarat, serba kekurangan. Bukan mereka tidak bekerja, mereka banting tulang bekerja. Apapun yang mereka tanam, Kanaan itu negeri yang menghasilkan bagi mereka. Tapi firman Allah berkata setiap kali mereka selesai menabur, mereka siap untuk panen, orang lain datang panen lebih dulu. Maka bangsa-bangsa Kanaan, Amalek, orang Amori di sekeliling datang begitu banyak seperti belalang, menyerbu dari segala penjuru, muka belakang, hanya untuk merampok semua yang masih sisa dan masih tinggal. Yuk kita merenungkan. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa yang ditebus Tuhan sendiri dari Mesir. Tapi ternyata mereka bisa mengalami kejadian yang begitu tragis seperti itu. Yuk hari ini kita renungkan sebentar. Kalau Israel bangsa pilihan Tuhan bisa mengalami seperti begitu, kira-kira bisa tidak orang percaya mengalami hal yang demikian? Bisa tidak? Bisa.
Kita boleh punya KTP Kristen, kita sebut diri orang percaya, kita rajin gereja, bahkan pelayanan. Tapi seringkali kita bertanya, kenapa ini terjadi dalam hidup kita? Kesehatan kita dirampok tiap-tiap hari. Rumah tangga kita dirongrong tiap hari. Sepertinya tidak ada damai sejahtera dalam rumah. Begitu masuk gereja damai sebentar, begitu pulang sampai di rumah kembali takut, cemas, pergumulan, persoalan muncul lagi. Keuangan kita sebentar lega sedikit, tapi kemudian kekurangan datang terus menerus. Apalagi banyak pergumulan, banyak pergumulan, sehingga kadang-kadang kita pikir, Tuhan, saya layani Tuhan, saya tahu kebenaran, tapi terhadap dosa kita kalah terus, jatuh bangun dalam dosa yang sama. Tahu kebenaran tapi sepertinya tidak bisa angkat kepala. Tahu kebenaran tapi sepertinya tidak bisa keluar dari situ. Kita seperti terjebak di dalam lubang dan berkata, Tuhan, saya tidak bisa keluar. Lalu kita pikir memang takdir saya seperti begitu. Ini mungkin garis tangan, ini mungkin jalan hidup saya. Tapi yuk, mari kita lihat saudara. Tolong tampilkan sebentar ayat 13. Kita belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Ada percakapan-percakapan yang begitu bisa kita belajar sama-sama antara Gideon dan malaikat Tuhan. Sepertinya ini mewakili situasi orang percaya hari-hari ini. Saudara perhatikan percakapan kecil ini. Jawab Gideon kepada, waktu malaikat itu datang dan berkata, Tuhan menyertai engkau pahlawan yang gagah berkasih. Ini percakapan mereka. Jawab Gideon kepada malaikat itu, Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Bukankah ini seringkali juga percakapan yang terjadi antara kita dengan Tuhan? Kalau Tuhan itu ada, kenapa saya seperti ini? Kalau Tuhan itu ada, kenapa saya mengalami ini? Mana Tuhan yang diceritakan oleh Bapak Gembala? Mana Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Ishak dan Ibu Christine? Katanya Tuhan menyertai. Katanya kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada jaminan bersama dengan Dia. Sepertinya Tuhan tidak dengar doa kami lagi. Tuhan buang kami. Ini perkataan Gideon, ini komplain Gideon, dan sepertinya banyak kali kita alami. Ya kan? Seringkali kita berkata, Tuhan, ada yang WA apa-apa, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana, Pak? Saya mau bilang begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkataan Tuhan di Taman Eden ribuan tahun yang lalu, Adam, di manakah engkau? Itu masih bergema sampai hari ini. Adam, di manakah engkau? Waktu Adam jatuh dalam dosa, dia lari, dia sembunyi, dia makan, dia telanjang. Tapi Bapa di sorga tidak pernah tinggalkan. Bapa di sorga dengan kasihnya yang besar, Dia datang, Dia bertanya, Adam, di manakah engkau? Ini bukan soal tempat. Bukan Allah tidak tahu di mana Adam sembunyi, tapi bicara soal kedekatan dengan Tuhan. Ini bukan bicara soal tempat secara geografis, tapi ini bicara soal tempat secara spiritual. Seberapa kita jauh daripada Tuhan. Dan itu masih terjadi sampai kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia berkata, Adam, di mana engkau? Dia panggil kita dengan nama kita masing-masing hari ini. Yang Dia mau, kita responi panggilan. Sebab buat saya ini aneh.
Manusia cari Tuhan. Bapak, kami rindu sama Tuhan, kami mau ketemu Tuhan. Tuhan rindu ketemu kita, Tuhan mau jemput kita. Bayangkan, manusia dengan Tuhan baru cari berabad-abad ya. Manusia cari Tuhan, Tuhan cari manusia. Kok kenapa tidak ketemu-ketemu? Heran itu. Zaman sekarang kita cari orang mudah sudah. Zaman dulu cari orang susah. Hanya tinggal WA, kau di mana? Saya ada di sini, Sherlock. Bagi lokasi, ketemu. Hari ini saya mau ngajar kita bagaimana kita Sherlock dengan sorga. Tuhan, saya ada di sini. Tuhan ada di mana? Tuhan bilang saya ada di sini. Ketemu. Harusnya ketemu. Kita cari orang baru saja gampang ketemu. Orang yang kita tidak kenal saja. Ada orang-orang yang bilang, Bapak, kami butuh motor, kami mau sewa motor, karena saya rental motor. Bapak, rumah di mana? Ini saya share lokasi. Datang mereka ketemu. Orang yang tadinya belum saya kenal sama sekali. Bayangkan Tuhan yang kita kenal dari kecil. Kenapa kita bangun hubungan dengan Tuhan begitu susah sekali untuk kotor? Berarti ada missing link di sini. Ada sesuatu yang putus di sini. Nah, hari ini kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini pertanyaan yang seperti begini. Tuhan ada di mana? Tuhan sudah buang kami, doa kami tidak dijawab lagi. Percuma kami doa puasa. Percuma kami rajin ibadah, percuma kami rajin pelayanan. Percuma kami hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Di hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk dari percakapan Gideon dengan malaikat Tuhan, saya rindu kita lihat apa sih yang ada di pikiran Gideon. Menurut kita Gideon seperti apa? Waktu malaikat Tuhan ketemu Gideon, Gideon ada di mana? Firman Allah berkata dia sedang mengirit gandum di tempat pemerasan anggur, ya kan? Biasanya orang mengirit gandum itu di tempat pengiritan gandum. Orang peras anggur di tempat pemerasan anggur. Ada tempatnya masing-masing. Tapi ternyata dia memilih untuk apa sudah? Mengirit gandum di tempat pemerasan anggur. Kenapa? Karena pemerasan anggur orang Israel itu ada lubang yang mereka gali. Mereka sembunyi di dalam, tidak terlihat dari luar. Dia sedang cerita sebenarnya firman Tuhan jujur. Gideon ketakutan, takut dirampok, takut dirampas, takut ditemukan. Oleh sebab itu Gideon masuk di dalam tanah, sembunyi di sana, berharap yang sedikit ini tidak diambil lagi untuk mereka bisa pakai bertahan hidup. Saudara bisa bayangkan ini hidup yang kalah seperti begini. Hidup tidak lagi dinikmati tapi sekedar bagaimana bertahan hidup. Padahal bukan ini yang Tuhan mau. Waktu malaikat Tuhan datang untuk sampaikan rencana Tuhan bagi Gideon, apalagi yang Gideon bilang, "Hei, kau tidak tahu saya ini siapa? Saya ini orang yang paling muda dari tengah kaum saya paling tidak ada apa-apanya dibanding yang lain. Kau tahu tidak, kaum saya paling kecil di antara segala suku Manase." Dia coba banding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia tidak dapat satupun kelebihan yang dia punya. Ini minder parah, saudara. Minder habis. Apa-apa tidak bisa, apa-apa tidak sanggup, apa-apa tidak ada harapan. Ini tipe orang yang memang hidupnya menyedihkan, kalah betul-betul. Nah, bayangkan saudara, dengar baik-baik. Itu yang Gideon lihat tentang diri. Dan seringkali mungkin kita seperti begitu. Bapak ya, saya mau bisa bikin apa lagi Bapak? Keluarga saya juga dari keluarga miskin. Kami bukan orang berada. Bapak, saya tidak bisa bikin apa-apa. Bapak suruh orang lain saja. Saya punya pendidikan Bapak. Pendidikan saya paling rendah Bapak di antara semua pelayan di sini.
Apa lagi? Bapak, yang lain mas penyanyi masih lurus, Bapak saya menyanyi kiri setengah mati. Jangan bicara talenta main musik Bapak, bernapas sefas saya ini Bapak. Saya mau berkata, mau bernapas, kau fals, kau apa, kau gas kalau lagi puji Tuhan. Amin. Amin. Saya itu kadang-kadang saudara saya ini, mungkin saudara kadang iri lihat saya di atas ini. Tapi kalau saya lihat Kakak Linda nyanyi, saya iri setengah mati. Aku, saya bilang Tuhan, saya kalau punya suara macam mereka ini, mungkin saya tidak keluar dari tempat doa. Saya pakai untuk memuji Tuhan. Tuhan bilang lu omong salah. Gak giliran lu suara bagus. Jangan lagu Stinky dong punya, Stinky zaman dulu. Sekarang kita apa lagi? Lagu dunia yang kau nyanyi hari-hari. Iya. Kadang-kadang saya bilang, saya mau coba bikin macam kayak Kakak Dani di sana sudah. Saya mau coba kasih YouTube, saya ketawa sendiri, saya rekam, saya bersuara. Tidak jadi. Sepertinya tidak bisa. Tapi ya sudah, biar masing-masing orang dengan dia punya. Nah ini yang dilihat oleh Gideon. Gideon ini Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu dia lihat dia pun diri saya tidak bisa apa. Ini minder parah, sembunyi, penakut, tidak ada berani-beraninya sama sekali. Tapi kita dengar apa yang Tuhan lihat. Ayat 12 tolong tampil. Yuk kita lihat apa yang dikatakan Tuhan tentang Gideon. Gideon boleh lihat dirinya paling kecil, tidak ada apa-apanya, tidak bisa apa-apa. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, hei pahlawan yang gagah perkasa. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini firman ini datang kepadamu dan kepadaku. Mungkin sepanjang 6 bulan kita kalah, sepanjang 6 bulan kita tidak bisa angkat kepala, sepanjang 6 bulan kita banyak menangis, sampai kita bilang memang saya tidak bisa apa-apa. Firman Tuhan hari ini, dengar, engkau pahlawan yang gagah berani. Engkau pahlawan yang gagah berani. Engkau pahlawan yang gagah berani. Dengar baik-baik Bapak Ibu, terima ini dalam rohmu. Engkau punya DNA seorang pemenang. Engkau punya DNA seorang champion, seorang juara. Amin. Ya. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lihat diri kita dengan mata jasmani. Coba belajar lihat diri kita dari bagaimana Tuhan lihat kita. Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan kau tidak tahu siapa saya. Hei, dia Tuhan yang bentuk kita. Dia Tuhan yang ciptakan kita. Dia tahu potensi kita. Manusia cuma bisa lihat sampai kulit bulu. Tuhan lihat sampai ke kedalaman. Tuhan bilang kamu saya yang ciptakan kok. Setiap sel dalam tubuhmu saya yang tahu kok. Firman Allah berkata bahwa aku menenun engkau di dalam rahim ibumu. Di dalam dunia yang paling bawah Tuhan tenun kita saudara. Tuhan taruh itu DNA pemenang dalam hidup kita. Tuhan taruh bibit-bibit unggul dalam hidup kita. Temukan itu dan bangkit hari ini. Jangan biarkan kau kalah terus. Amin. Jangan lagi jalan ke orang mau mati sudah. Jangan lagi jalan dengan kepala tertunduk. Angkat kepalamu mulai sore ini dan berkata, aku seorang pemenang. Aku banyak kalah tapi aku pahlawan. Aku dirancang Tuhan untuk jadi pemenang. Kadang perbesar, ambil kaca, pulang sampai di rumah saudara, ambil itu kain, lap bersih itu kaca. Cerminmu di rumah itu, lap bersih betul-betul. Menghadap itu cermin baru bilang begini. Masing-masing pakai nama di sini. Robi, kau bukan orang sembarangan. Kau pemenang. Kau orang hebat. Kau orang hebat. Biar kau tidak bisa bahasa Inggris, kau orang hebat. Kau tidak bisa bahasa Mandarin seperti Ibu Kristi, kau orang hebat Robi. Iya. Sebab kalau saya bahasa Mandarin di sini saudara tidak mengerti, tapi kalau saya pakai bahasa Indonesia saudara mengerti. Itu cukup buat saya. Iya. Puji Tuhan kalau bisa bahasa Mandarin. Puji Tuhan kalau bisa bahasa Inggris. Saya ini juga kepingin juga. Nantilah itu kita urus. Tapi dengar baik-baik, kita lebih daripada pemenang. Amin. Dengar yang pertama yang Tuhan katakan kepada Gideon, engkau pahlawan yang gagah berani. Engkau bukan orang penakut. Malaikat tidak datang berkata gini, kau kenapa sembunyi di sini? Dasar penakut. Tidak. Dasar penakut. Tidak.
Malaikat datang panggil dia dengan seperti apanya dia di mata Tuhan. Engkau pahlawan yang gagah berani. Engkau mungkin sedang sembunyi, tapi engkau seorang pahlawan. Engkau sedang kalah, engkau seorang pahlawan. Itu tidak menghalangi, tidak menurunkan nilaimu bahwa engkau seorang pahlawan. Ya, kita boleh kalah, kita boleh jatuh, tapi dalam hati mesti tahu saya pahlawan. Bangun lagi, bangkit lagi, bangun. Sebab kalau kita terima apa yang iblis katakan, memang nasib saya begini, kalah terus, jatuh terus. Saudara tahu orang yang terus menerus jatuh dalam dosa yang sama, tenggelam di sana, akan sampai satu ketika dia tidak akan punya gairah untuk bangun lagi. Akan satu ketika dia akan berkata memang begini sudah, menyerah. Dan itu yang iblis mau dalam hidupnya. Tapi hari ini dengan baik-baik firman Allah berkata 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Amin. Biar setiap orang yang lemah berkata aku ini pahlawan. Itu firman Allah. Itu firman Allah. Jangan terima apa yang iblis katakan tentang saudara. Dengar apa yang Tuhan berkatakan tentang saudara. Engkau pahlawan yang gak terang. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 14 tolong tampilkan. Ini yang dikatakan Tuhan tentang Gideon. Setelah dia berkata engkau punya DNA seorang pahlawan, dia berkata di bagian yang terakhir, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Dengar baik-baik. Yang kedua, kita diutus oleh Tuhan. Amin. Kita diutus oleh Tuhan. Amin. 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 Ya. Saudara bukan kebetulan ada di gereja ini. Saudara bukan kebetulan ada di kota ini. Dengar baik-baik. Pak Ima, bukan kebetulan Pak Ima ada di jalan terang. Jadi berkat di situ. Amin. Pak Welen, bukan kebetulan ada di Lingkar 2. Bukan kebetulan ada di Unipa. Bunda, bukan kebetulan. Amin. Ada di kota ini bukan kebetulan. Amin. Ya Pak Budi, bukan kebetulan Pak Budi ada di kota ini. Amin. Tuhan yang utus kita. Untuk apa? Jadi berkat. Waktu orang lihat kita, mereka temukan Yesus ada di dalam sana. Waktu orang lihat kita, mereka temukan ada kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Saya rindukan sekali setiap keluarga di dalam GBI Siloam, ketika orang lihat kita, yang paling dekat lihat kita siapa saudara? Tetangga. Saya kadang-kadang saudara, kalau ada tetangga itu datang, ya hidung sedikit kembang saudara, kepala sedikit besar, tapi saya bilang Tuhan, karena Tuhan. Saudara senang tidak kalau tetangga bilang begini? Memang saya ada di dalam, tapi istri saya, ada ibu dari sebelah. Betul. Saya senang sekali dari sebelah terdengar kalau dari sini nyanyi pujian malam-malam. Kalau sekeluarga lagi itu, saya bisa bantu. Rasanya begini, kalau saya punya anak-anak seperti anak-anak di sebelah. Kan waktu kita bangun pesta keluarga, kita berdoa bukan untuk show, bukan untuk pamer, ya kan? Tapi tahukah saudara bahwa kita diperhatikan oleh orang lain? Waktu saya panggil istri saya mama, sayang, kadang-kadang setengah marah juga, sayang. Tidak apa-apa, tapi tetap sayang, mama. Itu buat tetangga itu sesuatu. Ketika saya pagi keluar pergi kerja, masih pamit dengan istri, Ma, saya jalan dulu ya. Buat orang lain itu sesuatu yang, buat saya ini barang biasa. Tapi buat orang lain, Pak, jangan pamit. Iyalah. Kenapa? Kita perlu bangun sesuatu yang ada dalam keluarga kita. Kita bangun terus menerus jadi barang biasa, dan tanpa sadar orang lain mengakui. Kita buat itu bukan untuk pencitraan. Kalau pencitraan dia 2 hari selesai. Kalau cuma sekedar pencitraan 2 hari kelar sudah. Hari ketiga kembali lagi.
Woi Dominika, kan begitu istri saya bilang. Kadang-kadang bukan Dominika, Domi. Ya iya, tapi puji Tuhan sudah 28 tahun menikah saya tidak pernah panggil nama. Panggil saya, panggil mama. Tuhan yang mutus. Amin. Jadi berkat di mana Tuhan taruh kita. Kenapa? DNA pemenang itu jangan pernah mati dalam diri kita. Yang ketiga, tolong tampilkan ayat 16. Hari ini kita sedikit belajar ya. Banyak belajar, bukan sedikit, banyak belajar. Ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul orang Midian sampai habis. Dengar baik-baik saudara. Ini yang bikin saya wow. Ternyata Bapak di sorga bukan cuma tahu perintah. Amin. Bapak di sorga bukan cuma tahu itu soal. Bapak di sorga berkata, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Amin. Amin. Bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta, yang kalau dia batuk saja tsunami, dan dia janji, aku menyertai engkau. Engkau akan pukul kalah setiap musuh-musuhmu. Mau takut apa lagi? Takut apa lagi? Saya bilang, wah. Tadi pagi saya masih kasih contoh. Saya kalau ada masalah saya jalan, ada Pak Beri di kakak Ayu di kiri kanan saya aman. Apalagi kan dua-dua pakai baju dinas. Tenang. Nah itu bayangkan sudah. Ada aparat yang jaga, belum ke Polres itu. Baru kakak Ayu saja. Dan Pak Beri. Level mereka belum sampai ke Polres. Tapi kalau ada mereka sudah aman. Apalagi ada Tuhan. Amin. Kalau ada Tuhan di samping saya, kadang-kadang kita lupa di situ. Kadang-kadang kita ketakutan setengah mati. Begitu ada masalah kita suka takutan, kita panik. Ini bagaimana? Hei dengar, ada Tuhan yang menjaga dan menyertai kita. Dengar. Nah ini pergumulan. Ini yang tadi saya bilang disiplin. Ada sesuatu yang putus di sini. Malaikat datang. Dia berkata, satu, engkau pahlawan yang gagah berani. Kedua, aku Tuhan yang mengutus engkau. Ketiga, aku Tuhan menyertai engkau. Lalu apakah tiba-tiba Gideon berubah langsung jadi seorang pahlawan? Tidak. Ada proses. Gideon kemudian memenangkan peperangan lawan orang Midian dengan cara yang begitu spektakuler. Puluhan ribu orang datang serbu mereka hadapi cuma dengan 300 orang dan mereka menang. Tapi untuk bisa dapatkan penyertaan Tuhan, dapatkan kekuatan daripada Tuhan, berubah dari seorang loser jadi seorang hero, jadi seorang pahlawan, itu ada step by step, ada langkah. Kita perlu belajar di sini. Karena firman Allah berkata, mata Tuhan berkidar-kidar mengelilingi bumi, mencari orang yang dapat dipakai. Sementara di GBC Loa ada begitu banyak orang-orang yang matanya berkidar-kidar ke langit, cari Tuhan ada di mana, ketemunya di mana. Ini di sini. Apa yang dilakukan Gideon? Satu, kita tolong tampilkan ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan, Jehovah Shalom. Dan mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, di kota orang Abies. Dengar baik-baik. Gideon yang penakut berubah jadi seorang pahlawan dimulai dari titik ini. Dia bangun mezbah bagi Tuhan. Dia bangun mezbah bagi Tuhan. Mezbah bicara tentang dua hal. Mezbah bicara tentang dua hal. Yang pertama, mezbah bicara tentang pengakuan bahwa Allah itu Tuhan. Karena seluruh orang Israel pada saat itu menyembah dewa orang Amor. Mereka bikin mezbah bagi Baal dan bukan bagi Tuhan. Dewa orang Amori yang diakui sebagai Tuhan oleh orang Israel, dan Tuhan tinggalkan mereka.
Tapi ketika Tuhan datang kepada Gideon, ini yang Gideon lakukan. Dia bikin mezbah bagi Tuhan, bukan bagi Baal. Pengakuan akan Tuhan, bahwa Tuhan itu Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita datang untuk menyembah Tuhan, setting hati, iman, pikiran, akui Dia sebagai Tuhan, akui bahwa Dia juga Bapamu, akui bahwa Dia Tuhan yang mengasihimu, Dia Tuhan yang menebus hidupmu dan hidupku, Dia Tuhan yang punya rencana besar dalam hidup kita. Amin. Jangan datang berdoa sama Tuhan ke coba-coba, ya kalau dikabulkan Tuhan puji Tuhan, tidak ya syukur. Waktu kita datang untuk menyembah Tuhan, tanamkan dalam pikiranmu, dalam hatimu, satu, bahwa Dia Bapa saya. Dia tebus saya dari dosa. Dia angkat saya mau masuk dalam rumahnya, dan saya dijadikan anak. Saya bukan yatim piatu, saya punya Bapa. Saya bisa datang kapan saja, dan itu sebabnya ada iman dalam doa kita. Amin. Yang kedua, mezbah bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Ada kerinduan. Kalau kita datang untuk bangun mezbah, kita menyembah Tuhan, bikin mezbah keluarga, bukan karena program gereja, bukan karena didesak dan disuruh oleh Bapak Gembala, tapi karena ada hati yang rindu Tuhan. Jangan datang karena terpaksa. Tiap kali khotbah main doa-doa mezbah keluarga terus, tidak ada bahan lain. Kau dengar, sampai Tuhan Yesus datang, saya akan khotbah tentang mezbah keluarga. Saya akan khotbah tentang keintiman dengan Tuhan. Iya. Karena itu yang saya tahu. Saya tahu banyak juga, tapi itu fokus saya. Daud dari paling rendah, peternak, gembala, 1-2 ekor domba, naik jadi top leader di Israel. Kenapa? Punya hati yang menjaga keintiman dengan Tuhan. Dia orang yang berani berkata, seperti rusa yang rindu akan sungai, seperti rusa yang haus, aku rindu akan Engkau Tuhan. Bagaikan tanah kering rindu hujan, aku rindu Engkau Tuhan. Bangun kerinduanmu seperti begitu. Jangan mau dipaksa-paksa, disuruh-suruh, ayo doa puasa pakai suruh untuk apa? Biar itu lahir dari kerinduan hatimu sama Tuhan. Yang pertama, dia bangun mezbah. Yang kedua, tolong tampilkan ayat 27. Ada perintah Tuhan kepada Gideon. Ayat 27. Yuk kita lihat, kita belajar banyak sore ini sudah. Kalau mau hidupmu berubah, terima ini dengan rohmu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Apa yang difirmankan Tuhan kepadanya? Robohkan mezbah bagi Baal. Tetapi karena dia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, dilakukannya waktu malam. Hal kedua yang dilakukan oleh Gideon, robohkan mezbah bagi Baal. Apa artinya? Kalau kita datang untuk mau menyembah Tuhan, yang bukan Tuhan singkirkan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran dan kekudusan Tuhan, tinggal. Selama Gideon masih tetap peluk dan biarkan itu mezbah Baal ada di situ, penyertaan Tuhan tidak pernah ada bagi dia. Saya kasih tahu ini. Tidak mungkin penyertaan Tuhan. Kenapa? Yang kudus tidak bisa bergaul dengan yang tidak kudus. Yang tahir tidak bisa bergaul dengan yang tidak tahir. Tuhan mengasihi kita sebenarnya, tapi Dia tidak pernah turunkan standar kekudusan. Dengar baik-baik. Tuhan sayang kita, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, tapi standar kekudusan Tuhan tidak akan diturunkan. Begitu. Semua ada konsekuensi. Jadi kenapa sudah singkirkan mezbah Baal? Saya tidak bilang mudah. Ini sulit. Gideon sendiri, firman Tuhan kasih tahu dengan jujur, dia takut.
Meskipun dibilang dia pahlawan, tapi untuk robohkan Mesbah ada rasa takut. Tapi meskipun takut, itu tidak menghentikan langkahnya. Kalau tidak bisa hancurkan itu waktu siang, malam dikemas. Ya. Ada cara, ada upaya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan langsung bilang tidak bisa. Coba dulu. Ini yang Tuhan lihat dari kehidupan Gideon. Seringkali kita mudah, tidak bisa. Siapa bilang? Bisa. Wih Bapak, kita ada dalam sistem, kita kerja di pemerintahan. Kalau jujur tidak bisa Bapak. Bisa. Amin. Bapak, kita orang dagang Bapak, kalau jujur rugi Bapak. Tidak bisa kita jujur. Bisa, saya mau kasih tahu. Bisa. Yang ketiga, terakhir. Jadi ingat ya, kalau kita pilih untuk ikut Tuhan, ikut Tuhan. Jangan jadi orang Kristen abu-abu. Jangan jadi orang Kristen tidak jelas. Di gereja angkat tangan paling tinggi, bahasa roh paling kencang. Pulang beribut juga hancur semua barang. Iya. Saya mau kasih tahu ini. Di gereja bisa hargai Tuhan, di rumah tidak bisa hargai orang tua. Itu kontradiksi juga. Jadi orang Kristen yang betul. Yang ketiga, Gideon berani ikut Tuhan meskipun tidak banyak yang mau ikut dengan dia. Jalan sendiri pun no problem. Tolong tampilkan Hakim-Hakim 7 ayat 7. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dengar baik-baik. Kalau saudara pulang, saudara baca kisah ini. Satu ketika orang Midian itu menyerbu orang Israel dengan berlaksa-laksa prajurit. Begitu banyak, puluhan ribu. Gideon mulai himpun seluruh orang Israel. Saudara tahu berapa banyak yang datang? 32.000 orang Israel, prajurit semua kumpul. Tuhan bilang Gideon terlalu banyak. Nanti kalau mereka menang, mereka bilang kami menang karena kekuatan sendiri, bukan karena Tuhan. Kasih pulang sekarang. Saudara, yang pulang berapa? 22.000 pulang. Tinggal berapa? 10.000. 10.000, 800-an ribu itu sudah sedikit. Tapi Tuhan bilang 10.000 masih terlalu banyak. Saya pikir-pikir benar. Bagi Tuhan saudara, jumlah tidak penting. Kalau Tuhan mau bekerja dengan banyak orang, dengan sedikit orang, Tuhan terlalu sanggup. Amin. Bayangkan dari 32.000 Tuhan filter Southfield, tinggal 300. 300 dari 32.000 itu tidak sampai 1%. Pulang tinggal 300. Tapi waktu tinggal 300,